ini juga setiap hari kita alami juga ya, kandung kemih penuh, terus kita ingin pipis, suhu yang dingin juga merangsang kita untuk ingin pipis. Nah, bagaimana prosesnya? Kok bisa uh, jadi urin ya? Nah, itu nanti kita bicarakan di fisiologisnya. Kita berbicara dulu tentang organ-organ yang berperan di dalam pembentukan urin. Nah, sistem perkemihan ini dimulai dari mana? Kita lihat gambar, ini ada sistem perkemihan yang secara lengkap. Ada renal, renal itu adalah ginjal bahasa medisnya. Ginjal terdiri dari dua buah, kanan dan kiri. Nah, memang tinggi dari ginjal ini berbeda. Biasanya ginjal yang kanan lebih rendah dibandingkan ginjal yang kiri karena memang struktur anatominya seperti itu. Kemudian dari ginjal turun ke bawah adanya ureter, saluran pipa yang menuju ke bladder atau kandung kemih atau juga bisa dikenal dengan vesika urinaria. Nah, di kandung kemih ini sebagai tempat penyimpanan urin yang nantinya ketika penuh adanya rangsangan untuk dikeluarkan melalui uretra. Nah, uretra ini adalah saluran ekskresi yang menuju ke luar. Jadi kalau wanita uretranya ada di antara klitoris dan vagina. Kalau di pria menjadi satu dengan saluran reproduksi atau keluarnya sperma. Nah, itu nanti kita cermati gambarnya. Jadi ada 4 bagian utama, ada ginjal, ada uretra, ada ureter, kemudian ada bladder atau kandung kemih, kemudian untuk dikeluarkan melalui uretra. Nah, pastinya juga tidak hanya organ-organ utama ya di dalam sistem perkemihan tadi ada 4, ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, tetapi juga ada organ-organ pendukungnya, sama halnya dengan organ pencernaan tadi. Tidak hanya organ utama saja dari mulut hingga anus, tetapi juga ada kelenjar ludah, ada kelenjar pankreas, ada organ aksesorisnya yang untuk mendukung fungsi dari pencernaan itu sempurna. Sama halnya dengan sistem perkemihan juga ada beberapa unit tubuh yang berfungsi mendukung proses terjadinya berfungsi untuk membentuk urin dan dikeluarkan. Nah, kita berbicara ginjal terlebih dahulu. Mana ada di dinding abdomen posterior. Posterior artinya bagian belakang, di belakang rongga perut atau peritoneal, peritoneum, dan berada di bawah diafragma. Ini ya. Maaf. Nih, ada di bawah diafragma. Nggak bisa. Terus ada di rongga perut. Letaknya ada di belakang, di posterior bagian belakang. Jadi ini tadi di bawah diafragma dan di belakang peritoneum. Kalau depan ini kan bagian usus ya. Nah, usus tadi organ pencernaannya sudah kita pelajari. Nah, ginjal ada 2. Nah, di atasnya menempel kelenjar suprarenal atau lainnya apa namanya? Kemarin sudah kita pelajari suprarenal. Adalah kelenjar adrenal. Sama ya? Ya. Oke, ginjal itu berbentuk kecil seperti kacang, tetapi tidak sekecil itu banget ya, agak lebih besar, cuman memang menyerupai bentuk kacang dengan panjang sekitar 11 cm, lebar 6 cm, dan berat sekitar 150 gram. Nah, ada 2 letaknya kanan dan kiri, dekstra dan sinestra. Nah, ginjal ini berikatan dengan suatu massa lemak sehingga bisa menempel organnya statis bisa menempel di dalam peritoneum.
Nah, ini struktur dari makroskopis ginjal. Kita bisa lihat bagian utama itu ada 3, yaitu bagian korteks ginjal, bagian medula ginjal, dan bagian pelvis ginjal yang ada di antara medula ginjal. Nah, di dalam medula ginjal ini ada struktur garis-garis yang membentuk piramida ginjal di dalam medula ginjal. Nah, fungsinya apa masing-masing ini? Kalau korteks ini untuk melindungi bagian ginjal ya, yang dibungkus oleh selaput kapsul fibrosa. Jadi yang melindungi ginjal itu dilingkupi oleh kapsul fibrosa. Kemudian bagian dalam lagi ada medula bagian tengah. Kemudian bagian medula ini juga kalau misalnya dilihat dari struktur mikroskopi bisa terlihat adanya neuron-neuron yang jumlahnya hingga jutaan, 1 hingga 4 juta. Makanya disebut struktur mikroskopis. Kalau diperbesar menjadi banyak terlihat eh, seperti saluran-saluran atau duktus-duktus saluran renalis seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ketiga ini ada yang bisa menjelaskan? Renal medula isinya apa di dalamnya? Ini ya, renal medula di dalamnya berisi dengan eh, apa? Antara sini. Nah, ini adalah ada garis-garis yang membentuk piramid di dalamnya. Nah, di sini ada papila, ada saluran-saluran kecil yang fungsinya juga untuk mengalirkan cairan, menyerap darah yang sudah diabsorpsi bisa dilewatkan melalui saluran tersebut. Ada ductus collectivusnya juga. Nah, itu berbicara dengan hubungan nefronnya. Nah, ini yang ada hormon kelenjar, maaf, bukan hormon, kelenjar suprarenal gland atau kelenjar apa tadi? ADH. Maaf, adrenalin, kelenjar adrenalin. Nah, ini adalah renal hilum, saluran yang ada di bagian tengah ginjal. Nah, fungsinya. Nah, urin ini asalnya dari mana? Nanti kita berbicara di fisiologisnya. Coba dicermati terlebih dahulu gambarnya. Bagian utamanya ada korteks, medula, dan pelvis. Renal pelvis fungsinya untuk apa? Ada yang tahu dari kelompok? Dari kelompok 6? Coba, ini kok ada chat. Oh iya, oke. Banyak yang off cam ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti. Oke, apa fungsinya renal medula? Renal cortex. Kalau cortex berarti bagian paling luar. Mbak Anggi, kayaknya menyalakan mikrofon enggak ya? Nah, ternyata ginjal sebegitu rumitnya ya, di dalamnya terdiri dari beberapa organ yang memang berfungsi, mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang mengalirkan, kemudian ada yang membantu penyerapan, kemudian juga ada yang fungsinya untuk eh, apa mengalirkan ke bagian-bagian yang lebih kecil. Ternyata ada nefronnya tersendiri, ada saluran tubulusnya, ada tubulus kolektifusnya yang dikumpulkan dari ductus kolektifus. Banyak sekali kalau misalnya dipecah, diperlihatkan gambaran secara melintang.
Nah, ini pelvis renal ya, seperti corong ya. Jadi pelvis renal ini fungsinya untuk menampung Urin urin. sementara. Iya, menampung urin sementara. Nah, letaknya yang ada di tengah ini. Nah, nanti disalurkan ke bagian saluran-saluran ini. Nah, salurannya apa nih? Ada kalik. Kalik ini perpanjangan dari saluran renal pelvis. Oke. Nah, ini makroskopisnya tadi ya, kapsul fibrosa yang di sini yang paling luar melingkupi ya terdiri dari jaringan fibrosa. Nah, yang melindungi dari ginjal. Kemudian korteks tadi yang paling luar ya di antara medula dan renal berwarna coklat berada di bawah kapsul fibrosa dan di luar piramida. Di sini. Ini piramidanya. Oke. Kemudian medula, lapisan yang terdalam ginjal. Di dalamnya terdiri garis-garis yang membentuk kerucut seperti piramida. Nah, ada hilum tadi tempat masuknya, masuk keluarnya pembuluh darah yang dipersarafi. Ada pembuluh darah apa? Vena, arteri di situ. Kemudian pembuluh limfa juga. Pembuluh limfa apa kemarin? Rute tambahan ya, jadi di luar pembuluh darah. Kemudian juga ureter yang tadi untuk mengalirkan dari ginjal menuju ke kandung kemih. Nah, ini menempel pada bagian hilum. Kemudian juga ada persarafan yang menempel di bagian hilum. Kemudian pelvic renal. Nah, tadi ya sebagai penampung urin sementara yang dibentuk oleh ginjal kemudian ditampung oleh pelviks, bagian pelviks. Nah, kalik ini percabangan dari ini ya kaliks. Ini kaliks ini. Nah, ini adalah percabangan dari pelvis renal. Nah, fungsinya untuk mengalirkan menuju ke mana? Sini. Medula ya, untuk diolah di situ. Oke. Nah, kemudian selain ada struktur makroskopis, juga kita berbicara tentang struktur mikroskopis ginjal. Jadi ginjal itu tidak hanya terkecil di dalamnya yang berupa nefron. Nah, nefron ini yang fungsinya tadi juga untuk membentuk urin. Bagaimana urin dibentuk itu hingga dikeluarkan. Bagaimana darah diproses, cairan diproses menjadi urin. Nah, saluran-saluran kecilnya ini yang membentuk nefron ini. Kalau kita bisa lihat gambarnya mana ya. Nah, ini gambarnya satu penampang di medula ini ya. Ini kan tadi medula ya. Kemudian di dalamnya ini ada piramida-piramida. Nah, kalau misalnya diperlihatkan penampangnya seperti ini, ternyata banyak sekali ya. Makanya kenapa ginjal itu terdiri dari berjuta-juta nefron. Yang satu ini saja bisa banyak sekali nefron yang terkandungnya. Nah, terdiri dari apa saja nih? Ini ada lengkungan nih, saluran buntu. Nah, saluran buntu di sini yang membentuk apa? Glomerulus, seperti untayan lengkungan-lengkungan ya. Suara saya jelas nggak ya? Ini ada renovasi, suaranya keras. Jelas ya? Saya malah yang ini. Oke. Sini tadi namanya glomerulus. Glomerulus dilindungi oleh jaringan yang ada di bawahnya seperti cangkir bentuknya. Namanya apa? Kapsul Bowman. Ya, kapsul glomerulus, glomerular. Sama aja kapsul Bowman di sini. Nah, ini juga ada fungsinya eh, apa ductus collectivus. Nah, collectivus ini kalau diperpanjang juga bisa nih. Ini ada tubulus proksimal, ada tubulus distal, banyak sekali kaitannya. Nah, nanti dikeluarkan lagi melalui ductus collectivus. Nah, di dalam ductus collectivus ini ada papila, lubang-lubang kecil yang sama hanya tadi lidah ya, kecil-kecil itu yang membentuk
saluran tersendiri. Kemudian ini kembali ke papila renal. Tadi ya, mengarah ke sini. Mana tadi renal? Ini. Renal pelvic. Nah, ada di sini. Terus lengkung Henle, ada di mana lengkung Henle? Nah, biasanya dikenal dengan apa? Ansa Henle ya. Ya, Ansa Henle itu apa? Kelompok dari kelompok paling gampang diingat ya, Ansa Henle ya, bentuknya seperti lengkungan ini. Nah, di sini terjadi proses filtrasi zat-zat yang terkandung ada kalsium, ion, dan lain sebagainya difiltrasi di dalam sini. Nanti kita berbicara tentang proses filtrasi di fisiologinya. Saya ada video, nanti kita bisa belajar bareng bagaimana terjadinya proses pembentukan urin hingga keluar. Jadi lebih mudah dipahami. Kalau hanya gambar-gambar susah ya panjenengannya. Ya. Oke, kita setelah dari ginjal keluar ada saluran pipa seperti pipa saluran panjang yang mengarah ke kandung kemih. Nah, ini ada dua karena ginjalnya dua, jadi salurannya masing-masing. Berada di rongga pelvis dan abdomen, menempel di dekstra dan sinistra. Kalau dekstra apa namanya? Sebelah Sebelah kanan. kanan. Kalau sinistra kiri. Sudah mulai hafal ya, posterior belakang, anterior depan, lateral samping. Sudah mulai menghafal ya istilah-istilah anatomi. Nah, di lapisan dinding ureter ini terdiri dari 3 bagian. Ada jaringan fibrosa yang sama hanya tadi yang membentuk ginjal, melindungi ginjal. Kemudian ada lapisan otot polos yang berada di bagian tengah. Nah, ini otot ini kaitannya juga fungsinya berkontraksi agar urin turun ke bawah. Kemudian lapisan dalam, epitel mukosa yang paling lembut atau paling lunak. Nah, ini ada gerakan peristaltik juga pada dinding ureter karena tadi ada kandungan otot polosnya di bagian tengah ya, sehingga berkontraksi bisa mengalirkan urin turun ke bawah, terdorong ke bawah. Setelah urin diproses, kemudian ditampung di dalam kandung kemih. Ketika sudah penuh, ada rangsangan kita untuk pipis atau untuk berkemih. Nah, ini fungsinya kandung kemih ini di sini, menyimpan sementara sebelum dikeluarkan. Nah, di dalam kandung kemih ini juga adanya otot-otot yang fungsinya untuk membantu mengeluarkan urin keluar menuju uretra. Nah, di dalam kandung kemih ini juga ada saluran sphincter uretra internal yang ada di dalam sini. Nah, di dalam sini. Kemudian ini dilihat ya seperti trigonal. Nah, membentuk ini ada 3 saluran kemih yang membentuk segitiga atau trigonal. Sini saluran interna uretra, kemudian sini ada saluran uretra, saluran pembuka sini. Jadi membentuk trigonal. Nah, sebelum bersambung ke uretra, ada sphincter yang kaitannya seperti tadi di lambung, sphincter pylorus, otot ya, agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak kita sadari. Jadi ada sphincter yang untuk membuka dan menutup jalannya bladder ke uretra. Ini kapasitasnya juga berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Pastinya juga secara anatomi lebih besar daya tampungnya untuk orang dewasa. Maksimal kapasitas sekitar 450. Makanya kalau terjadi kandung kemih penuh, kita terangsang untuk segera pipis. Jangan ditahan ya, kalau ditahan nanti malah bisa menyebabkan sumbatan atau terjadi infeksi.
Nah, ini secara mikroskopisnya pada kandung kemih, ini yang tadi ada membentuk trigonal. Sini. Nah, di dalam kandung kemih ini ada otot-otot tadi ya. Ini otot detrusor yang berfungsi untuk berkontraksi tadi untuk membantu pengeluaran kandung kemih. Nah, sini sphincter interna uretra. Kalau sini sphincter eksterna uretra. Jadi ini sambungannya ke uretra. Ini ada dua, berarti interna dan eksterna. Nah, kalau misalnya kandung kemih mengalami distensi atau penuh, bentuknya sudah tidak menyerupai buah pir lagi, tetapi akan lebih oval, akan meregang otot-ototnya untuk mengisi atau menampung volume air kemih yang lebih banyak. Sama halnya tadi juga ada di dindingnya terdapat otot, terdapat tadi yang saya jelaskan otot detrusor ya untuk berkontraksi agar urin bisa mengalir sehingga kandung kemih kosong mengalir ke uretra. Nah, ini tadi trigon ya, terbentuk dari 3 orifisium. Orifisium itu saluran pengeluaran, kemudian juga ada nempel tadi sphincter uretra interna, bagian dari uretra yang ada di ujung dalam untuk disambungkan ke uretra, dan yang di luar namanya sphincter uretra eksterna. Nah, sphincter ini kaitannya dengan pengendalian keluar masuknya urin ya. Jadi tidak langsung urin keluar merembes ke dalam uretra. Ada prosesnya, ada penjaga pintunya. Kemudian uretra, kita beralih dari kandung kemih ke uretra. Fungsinya mengeluarkan air kemih keluar, kemudian terdapat orifisium, saluran dari pengeluaran. Ada eksterna dan interna. Kalau yang eksterna dikontrol oleh sphincter tadi ya. Nah, terdiri dari lapisan otot, submukosa dan mukosa. Nah, uretra juga sama halnya seperti kandung bladder tadi ada ototnya yang bisa berkontraksi untuk membantu pengosongan uretra, mengalirkan urin ke luar. Nah, uretra pada laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau pada laki-laki saluran kemih dan saluran reproduksi ini jadi satu, sehingga hanya ada satu saluran. Beda halnya dengan wanita. Kalau wanita saluran reproduksi dan saluran kemihnya berbeda. Saluran kemihnya ada di mana? Di antara klitoris dan vagina. Jadi ada di atas vagina. Memang bentuknya kecil sekali. Makanya kita harus hati-hati apabila kita di klinik atau di rumah sakit ada pasien dengan pasien remaja ya, belum menikah, harus dipasang kateter, kita harus hati-hati jangan sampai salah memasukkan ke dalam vagina. Karena apa? Karena kalau sudah salah masuk, selang pipisnya masuk ke vagina, kita bisa menyebabkan robekan pada himen atau selap udara. Nah, itu juga kita harus dituntut juga nih pertanggungjawabannya. Makanya kita harus tahu anatominya seperti apa. Jadi lubangnya memang kecil. Kenapa kalau pas kita pemasangan kateter harus dibuka biak dengan tangan kita untuk mengetahui oh lubang uretra ada di sini gitu. Kita lihat. Nah, bisa dilihat ini lubang uretra ada di atas. Jadi makanya kita harus membuka dengan tangan kita. Jangan sampai salah memasukkan di sini. Nah, uretra ini lebih pendek dibandingkan punya laki-laki. Itu sebabnya wanita sering mengalami ISK atau infeksi saluran kemih. Resikonya lebih besar karena memang salurannya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Jadi ini kan juga terbuka ya. Ini terbuka dekat dengan saluran reproduksi. Nah, kalau ada bakteri yang ada di sini di saluran
reproduksi kita, kemudian masuk ke saluran kemih kita, ini bisa menyebabkan infeksi. Makanya juga itu salah satu faktor resikonya wanita sering mengalami ISK, apalagi kalau sering menahan pipis ya, ini juga rentan sekali terjadi ISK. Ini kecil sekali. Kalau dari gambar enak ya, kita bisa lihat. Tetapi kalau nanti lihat langsung, ini kita harus hati-hati. Soalnya salurannya sangat kecil. Di atas ini klitoris, ini vagina. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, ini kan dilihat dari gambar, ini kandung kemih laki-laki, ini saluran uretranya sama dengan saluran reproduksi, turun ke bawah sini. Salurannya jadi satu. Kalau uretra fungsinya, kalau uretra laki-laki fungsinya selain sistem perkemihan juga untuk saluran sistem reproduksi. Keluarnya air mani ya juga lewat sini sama. Air mani itu sperma sini. Kalau pada wanita berbeda. Ini kan salurannya lebih pendek. Ini bladder, ini uretra. Nah, letaknya di mana kalau wanita? Di belakang pubis, tulang pubis, os pubis. Ini pubis. Nah, kenapa kalau kita menekan pubis kita terkadang terangsang untuk buang air pipis? Coba bisa tekan masing-masing di area pubis. Rasa sengkring-sengkring nggak pengen pipis? Nah, ini juga pada pemeriksaan ibu hamil juga ketika kita menekan pubis, kita tahu bahwa oh kandung kemihnya penuh. Ibunya disuruh untuk pipis terlebih dahulu. Nah, ini juga bedanya ya pemasangan kateter. Ini untuk tambahan saja. Kateter masuk ke kandung kemih. Kalau cewek enak ya, ini karena pendek langsung bisa masuk. Tapi kalau cowok saking panjangnya, jadi kita harus mengulur-ngulur sampai masuk ke dalam. Nah, ini kalau sudah masuk, sudah pas di kandung kemih, pipisnya akan keluar sendiri di selang pipis. Ini akan keluar karena sudah sudah mencapai ke kandung kemih, keluar dengan sendirinya. Oke, jadi tadi organ perkemihan ada berapa secara umum? Ada 4, Ibu. Ada 4 ya, ginjal ada 2, kemudian ada ureter, saluran antara ginjal ke bladder, kemudian ada uretra yang untuk mengeluarkan atau ekskresi keluar. Nah, kalau uretra pada laki-laki lebih panjang karena memang sebagai fungsinya selain untuk sistem perkemihan juga sistem reproduksi. Kalau pada wanita sekitar 2,5 cm sampai 4 cm, memang lebih pendek. Nah, alasan inilah juga yang menyebabkan resiko wanita sering terkena infeksi saluran kemih atau ISK.